Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahilladzi ja'ala tanawwa ziyatan lil hayati wal ikhtilafa sadilan li ta'arufi la li tanazzu'. Wa allafa bainal qulub fasarat bil mahabbati ihwana wa bil wahdati arkana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyir rahmah wal insaniyah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang menciptakan manusia dalam keberagaman sebagai tanda kebesarannya, bukan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang pembawa risalah rahmatan lil alamin, yang dengan kelembutan akhlaknya berhasil mempersaudarakan manusia dari berbagai suku, kabilah, dan latar belakang. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia. Bayangkan sejenak, apabila suatu pagi kita terbangun, tetapi tidak lagi mendengar suara bel sekolah, yang terdengar justru suara dentuman bom. Tak ada lagi tawa anak-anak di halaman sekolah, melainkan tangis yang memenuhi jalanan. Buku-buku berubah menjadi puing-puing, dan mimpi-mimpi berubah menjadi ketakutan. Pertanyaannya, apakah dunia seperti itu benar-benar jauh dari dunia ini? Menurut laporan Global Peace Index tahun 2025 yang diterbitkan oleh Institute for Economics and Peace, tingkat perdamaian dunia terus menghadapi tantangan akibat meningkatnya konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan polarisasi sosial. Jutaan anak kehilangan hak untuk belajar dengan aman karena peperangan dan kekerasan. Fakta ini mengingatkan kita bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati begitu saja, melainkan harus terus diperjuangkan. Di tengah kondisi tersebut muncul sebuah pertanyaan besar. Siapakah yang akan menjaga perdamaian dunia di masa depan? Saya percaya jawabannya bukan para pemimpin dunia, bukan juga para diplomat di meja perundingan, tetapi adalah kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini mengandung pesan yang sangat mendalam bahwa keberagaman bukanlah kesalahan yang harus dihapuskan, melainkan ketetapan Allah yang harus dihormati. Perbedaan bukan sumber konflik, tetapi sumber pembelajaran. Perdamaian tidak lahir ketika semua orang menjadi sama, melainkan ketika setiap orang mampu menghargai perbedaan. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran sejarawan Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens: A Brief History of Humankind. Ia menjelaskan bahwa kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada otot atau kecerdasannya semata, melainkan pada kemampuannya untuk bekerja sama dalam jumlah yang sangat besar berdasarkan nilai dan tujuan bersama. Maka apabila kerjasama mampu membangun peradaban, maka seharusnya kerjasama pula yang menjadi jalan untuk menuju perdamaian dunia. Lalu, apakah generasi muda benar-benar dapat mewujudkan perdamaian dunia? Jawabannya adalah ya, bukan karena kita memiliki kekuatan yang besar, tetapi karena kita memiliki pengaruh yang besar. Sejarah membuktikan bahwa perubahan besar seringkali dimulai di langkah-langkah yang kecil yang dilakukan secara konsisten.
Kadang kita berkata, aku ingin mengubah dunia, tetapi ketika ibu kita berkata, tolong bersihkan kamarmu, kita justru menjawab, nanti saja. Padahal orang yang ingin mengubah dunia harus terlebih dahulu memperbaiki dirinya sendiri. Karena perubahan yang besar tidak selalu dimulai di media besar. Perubahan dapat dimulai di bangku sekolah, perubahan dapat dimulai di rumah, perubahan dimulai pada diri kita sendiri. Meskipun kita belum bisa menghentikan peperangan di belahan dunia lain, tetapi kita bisa menghentikan perundungan, kita bisa menghentikan ujaran kebencian, kita bisa menghentikan pembulian, kita bisa memilih memaafkan daripada membalas, kita bisa memilih merangkul daripada memukul. Sebab perdamaian bukanlah dibangun oleh satu tindakan yang luar biasa, melainkan oleh jutaan tindakan sederhana yang dilakukan oleh orang yang luar biasa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Izinkan saya akhiri pidato ini dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang melayang, hingga indah di pohon cemara. Mari sebarkan cinta dan kasih sayang agar damai menyelimuti dunia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.